Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Fadlur Rahman dengan NIM 2410951022 dari kelompok 5 Praktikum Sistem Kendali 2026. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan responsi awal pada modul 2 ini. Lanjut ke pembahasan diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok sistem terdiri dari garis sinyal, subsistem atau plan, summing point, serta branch point atau percabangan. Nah, dari bagian diagram blok itu, yang pertama itu ada garis sinyal, merupakan garis panah yang menggambarkan arah aliran sinyal yang terjadi pada suatu sistem kendali. Yang kedua, ada subsistem atau plan, merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri yang berupa suatu fungsi. Yang ketiga, ada summing point, yang merupakan titik penyembelahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang terakhir, ada branch point, yaitu titik percabangan dua sinyal atau lebih. Nah, untuk lebih tahu bagaimana bagian-bagian dari diagram blok, kita bisa lihat pada diagram blok yang ini. Nah, ini merupakan garis sinyal. Nah, selanjutnya untuk subsistem, di sini ada subsistem GS dan subsistem HS. Nah, di sini terdapat percabangan antara output ke subsistem HS, itu branch point. Lalu ada summing point atau titik penyembelahan antara dua sinyal, di mana sinyal yang dijumlahkan itu adalah sinyal RS dan BS. Nah, di sini input sendiri merupakan RS, sementara outputnya itu adalah CS, yang dimana output ini diumpankan ke subsistem HS, yang dimana subsistem HS akan meneruskan ke summing point, sehingga terdapat umpan balik antara output ke input dari diagram blok ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Bisa terlihat pada diagram blok yang di sebelah sini, yaitu sistem ini adalah seri, di mana tidak ada percabangan pada sistem ini. Outputnya yaitu CS dengan persamaan GS dikalikan dengan RS. Nah, keluaran sistem adalah hasil perkalian antara sinyal masukan dengan subsistem saja. Sinyal masukan di sini RS, dan subsistem yang ada pada diagram blok ini yaitu GS. Sehingga fungsi alih dari sistem lingkar terbuka yaitu CS per RS sama dengan GS. Nah, fungsi alih merupakan perbandingan antara output terhadap input pada suatu sistem. Nah, di sini outputnya CS dan sistemnya itu RS, seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Nah, untuk nilai keluaran dari sistem adalah perkalian antara subsistem dengan sinyal inputnya, yaitu GS dikalikan dengan RS. Nah, fungsi alih motor DC yang lebih sederhana bisa dilihat pada persamaan di bawah ini. Omega S per EAS sama dengan KM per TM S ditambah dengan 1. Di mana TM ini merupakan time constant ketika motor DC sudah mencapai kecepatan konstannya. Selanjutnya, ada sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Nah, di sini terdapat dua buah subsistem, yaitu subsistem GS dan subsistem HS yang terhubung ke yang dimana subsistem HS ini merupakan umpan balik ke summing point ini. Nah, dari persamaan dari diagram blok ini bisa kita dapatkan nilai keluaran sistem ataupun CS itu sama dengan ES dikalikan dengan GS, yang dimana ES ini merupakan nilai error. Nah, nilai error juga memiliki persamaan, yaitu RS dikurangi dengan BS, di mana BS ini yang diumpankan ke summing point. Lalu BS
juga dihasilkan dari output atau CS dikalikan dengan HS. Nah, untuk fungsi alihnya, kita substitusikan nilai ES yaitu RS kurang BS, yang dimana nilai BS ini sudah kita ketahui yaitu CS dikalikan dengan HS, sehingga bisa kita substitusikan ke persamaan CS yaitu RS dikurang CS dikalikan dengan HS, kita kalikan dengan subsistem GS. Nah, untuk ini kita pisahkan, yang dimana bagian CS-nya itu kita pisahkan ke kiri, sehingga dengan menyelesaikan persamaan yang ada pada persamaan berikut, kita dapatkan untuk fungsi alihnya, yaitu perbandingan antara output dan input, yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Nah, selanjutnya ada perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, untuk kestabilan, sistem kendali lingkar terbuka itu kurang stabil, sementara sistem kendali lingkar tertutup lebih stabil. Sedangkan untuk ketelitiannya, kedua sistem ini sama-sama teliti. Misalnya pada kemudahan pembuatan, sistem kendali lingkar terbuka lebih mudah dibuat dibandingkan dengan sistem kendali lingkar tertutup yang lebih susah dibuat. Nah, untuk umpan balik, pada sistem kendali lingkar terbuka itu tidak ada umpan baliknya. Sementara untuk sistem kendali lingkar tertutup itu ada feedback pada sistemnya. Lalu pada biaya pembuatannya, sistem kendali lingkar terbuka lebih murah dibandingkan sistem kendali lingkar tertutup yang lebih mahal. Nah, selanjutnya ada konstanta pengali atau KP. Konstanta pengali berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Nah, perlu diketahui, konstanta pengali ini biasanya terletak sebelum subsistem. Nah, untuk fungsi alihnya, pada lingkar terbuka dengan pengali KP, kita bisa dapatkan fungsi alihnya, yaitu CS per RS sama dengan KP dikalikan dengan GS. Nah, sedangkan pada fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup dengan pengali KP, itu bisa kita dapatkan dengan CS per RS sama dengan KP dikalikan dengan GS per 1 plus KP kalikan dengan GS kali HS. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Nah, PID adalah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Pengendali PID terdiri dari 3 komponen pengendali, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Masuk pada pengendali proporsional, yang merupakan pengendali yang digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, dan menghasilkan output yang sebanding dengan input. Nah, bisa kita lihat, ini merupakan diagramnya. Nah, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktunya, yaitu UT sama dengan KP dikali dengan ET. Nah, lalu kita transformasikan ke dalam domain Laplace, bisa kita tulis US per ES sama dengan KP. Nah, ini merupakan pengaruh pengendali proporsional. Ketika KP-nya diperkecil, maka respons sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. KP diperbesar, maka respons sistem akan semakin cepat dan rest time akan semakin singkat. Nah, jika KP terlalu besar, maka respons sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot atau osilasi akan terlihat lebih jelas. Nah, bisa kita lihat pada pengaruhnya ini bahwa nilai outputnya itu berbanding lurus dengan inputannya. Nah, di sini terdapat error steady state, yang dimana untuk menghilangkannya atau meminimalisirnya, kita bisa menggunakan pengendali integral. Nah, pengendali integral adalah pengendali yang digunakan untuk menghilangkan steady state error dan menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Untuk diagramnya bisa dilihat pada gambar berikut, ini mana di sini ada nilai errornya, ada subsistem KI per S, dan outputnya yaitu US. Nah, nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Nah, di sini DU T per DT sama dengan KI kalikan dengan ET.
Nah, dengan mengintegralkan kedua ruas, integral dUt per dt yaitu ut, dan integral KI dikalikan dengan ET, yaitu KI kali integral batas 0 sampai T, ET dt. Nah, sehingga kita transformasikan ke dalam domain Laplace, bisa kita tulis US per ES sama dengan KI per S. Nah, berikut ada pengaruh pengendali I. Ketika sistem itu diberi KI, maka respon sistem akan semakin lambat. Ketika sistem diberi KI dan sinyal error steady state-nya itu sama dengan 0, maka output akan tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Sistem diberi KI dengan sinyal error steady state yang tidak sama dengan 0, maka output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai error steady state dan nilai KI-nya. Pada kondisi KI yang sangat besar, semakin cepat error hilang, tapi osilasi akan meningkat. Nah, untuk menghilangkan osilasi ini, kita bisa menggunakan pengendali derivatif, di mana pengendali derivatif ini adalah pengendali yang digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point dan menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Nah, untuk diagram bloknya, di sini ada nilai error dan outputnya itu US dengan subsistem KD. Nah, sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal E itu UT sama dengan KI dikalikan dengan DET per DT. Sehingga dalam domain Laplace bisa kita tulis U per S sama US per ES sama dengan KD kalikan dengan S. Nah, di sini ada pengaruh pengendali D. Ketika sistem diberi KD, maka tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Ketika sistem diberi KD dan nilai error berubah terhadap waktu, nilai outputnya akan tergantung pada nilai KD dan laju perubahan error. Ketika KD ditingkatkan, stabilitas akan meningkat dan overshoot akan berkurang. Selanjutnya, ada pengendali proporsional integral. Pengendali proporsional integral adalah pengendali yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan diagram bloknya yang dimana ada subsistem KP dikalikan dengan 1 per TIS dengan outputnya yaitu US. Nah, persamaannya yaitu UT sama dengan KP dikalikan dengan ET plus KP per TI integral 0 T ET dt. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP dikalikan dengan 1 ditambah 1 per TIS, sehingga bisa kita dapatkan fungsi alihnya yaitu KP per 1 tambah TIS per TIS. Nah, pada pengendali proporsional integral ini, KP adalah suatu penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integralnya. Nah, ketika KI lebih besar daripada KP, itu digunakan untuk mencegah overshoot berlebihan dan agar error steady state-nya hilang. Nah, di sini ada pengaruh pengendali PI. Ketika sistem diberi pengendali PI, respon sistem akan menjadi lebih baik. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, tapi menjaga nilai konstan sepanjang T dan overshoot tinggi. Selanjutnya, ada pengendali proporsional derivatif, yaitu pengendali yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja dari pengendali proporsional. Nah, di sini ada diagram bloknya. Ini merupakan sinyal error dan ada subsistem KD dalam kurung dikalikan 1 ditambah TDS dengan outputnya itu US. Persamaannya UT sama dengan KP kalikan dengan ET ditambah KP kali TD DET per DT. Sehingga kita transformasikan dalam domain Laplace bisa ditulis US per ES sama dengan KP kali 1 tambah TDS. Nah, pada proporsional derivatif ini, nilai KP sama dengan suku penguatan proporsional. Sementara TD itu merupakan waktu derivatifnya. Ketika KP besar dari KD, maka itu berguna untuk mempercepat respon sistem dan meredam overshoot.
Nah, bisa kita lihat pengaruh pengendali PD, yaitu ketika sistem diberi pengendali PD, respon sistem menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah, dan overshoot-nya akan rendah. Nah, yang terakhir, ada pengendali proporsional integral derivatif, yang dimana pengendali ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Di sini kita bisa lihat persamaannya, UT sama dengan KP kali ET tambah KP per TI, integral 0 sampai T ET dt, yang mana ini merupakan pengendali integral, dan KP kali TD kali DET per dt, ini merupakan derivatif atau turunan. Nah, dalam domain Laplace bisa kita tulis US per ES sama dengan KP kali 1 tambah TIS ditambah TI dikali TD S kuadrat per TIS. Nah, ini merupakan pengaruh pengendali PID. Ketika sistem diberi pengendali PID, maka itu akan berpengaruh terhadap respon transien menjadi lebih baik, error steady state-nya hilang, serta overshoot yang rendah. Nah, kita lanjut pada parameter tanggapan peralihan. Yang pertama, itu ada time constant atau TC, adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu ada rise time atau TR, adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai dari 0% hingga 100%, 10 hingga 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhirnya. Yang ketiga, ada settling time atau TS, adalah waktu yang menyatakan respon telah masuk 5%, atau 2%, atau 0,5% dari respon steady state. Selanjutnya ada delay time, adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima ada maksimum overshoot atau MP, yang merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Lalu yang terakhir ada time peak atau TP, adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, bisa dilihat pada grafik tanggapan peralihan. Yang ini merupakan TD, atau bisa kita lihat tadi adalah setengah dari nilai yang dibutuhkan. Lanjut ada TR-nya, yaitu nilai TR adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%. Bisa terlihat pada grafik ini, ketika nilai mencapai 1 itu berada pada titik ini, sehingga nilai TR bisa terlihat pada dari sini hingga bagian sini. Lalu ada TP atau waktu puncaknya ketika sistem berada pada akhir, yaitu di sini. Lalu di sini ada settling time atau TS-nya, ini mana nilainya itu berada bisa 2% dari nilai akhir atau 5% dari nilai akhirnya. Lanjut untuk bisa lihat ini di sini ada TS itu dari sini hingga ke sini. Nah, lanjut pada metode penalaan atau tuning PID. Yang pertama ada metode trial and error. Nah, pengujian berulang, metode trial and error ini merupakan pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua, ada metode Ziegler-Nichols, yaitu diasumsikan model input yang belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap sistem, lalu menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang ketiga, ada metode Cohen-Kuhn, hampir sama dengan metode Ziegler-Nichols, namun memberikan rest time yang lebih cepat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk modul 2 pada praktikum kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat juga bagi yang mendengarkan atau melihat video saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.